Hukum minum obat kuat. Sebagian laki-laki ada yang terkena penyakit lemah syahwat dan tentu ini sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mengingat hubungan seksual suami istri adalah kebutuhan primer dan pokok. Solusi yang terpikirkan oleh sebagian laki-laki adalah meminum obat kuat. Tentu saja, meminum obat kuat bukanlah solusi paling utama karena secara umum, lemah syahwat bisa disembuhkan dengan pola hidup sehat secara fisik dan psikis serta melatih otot-otot tertentu. Terkait hukum fikihnya, apakah boleh hukumnya minum obat kuat? Perhatikan fatwa Syabakah Islamiyah asuhan Syekh Abdullah Al-Faqih berikut ini. Tidak mengapa menggunakan obat tersebut, obat kuat, sebagaimana yang ditanyakan oleh si penanya, selama obat tersebut tidak menimbulkan bahaya dan tidak mengandung bahan yang haram. Lemah syahwat dianggap penyakit dan dapat menghilangkan keharmonisan rumah tangga yang diperintahkan dijaga oleh syariat. Fatwa nomor 183.499. Secara medis, obat kuat sebenarnya digunakan sebagai jalan terakhir untuk mengembalikan kepercayaan diri. Tetap saja pengobatan utama adalah dengan mengatur pola hidup seperti olahraga rutin untuk mengembalikan stamina. Karena berhubungan badan juga termasuk olahraga dan gerakan, terutama untuk melatih otot-otot sekitar panggul, perut, bokong, dan sekitarnya, serta melakukan senam kegel. Tidak lupa mengatur pola makanan yang sehat-sehat dan psikis yang sehat, jauh dari stres, cemas, dan depresi. Minum obat kuat juga harus dengan pengawasan dokter karena obat ini memiliki efek samping serius apabila tidak digunakan sesuai dosis dan indikasi. Semisal gangguan jantung dan pembuluh darah dan dapat mengantarkan kepada heart attack, serangan jantung. Salah satu tibun nabawi yang dijelaskan ulama bisa menambah kekuatan jimat dan mengobati lemah syahwat adalah Udi al-Hindi, pohon gaharu. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatkanlah Udi al-Hindi, pohon gaharu, ini, karena ada 7 faidah yang menyembuhkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan 7 hal tersebut, salah satunya adalah menguatkan jimat. Beliau rahimahullah berkata, para tabib menyebutkan 7 manfaat dari kistul hindi, yaitu melancarkan haid, kencing, membunuh cacing usus, menetralkan racun, demam lanjutan, menghangatkan lambung, dan menguatkan syahwat jimat. Fathul Bari. Demikian juga Ibnu Muflih menyebutkan beberapa makanan yang dapat menguatkan kekuatan jimat seperti hilbah, fustuk, jenis kacang, pohon horub, biji semangka, dan lain-lainnya. Lihat adab syariah karya Ibnu Muflih. Dari berbagai makanan, tumbuhan, dan herbal tersebut, hal terpenting adalah dosis yang tepat sesuai dengan usia, umur, berat badan, dan lain-lainnya. Perhatikanlah hadis berikut ini. Ada seseorang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, saudaraku mengeluhkan sakit pada perutnya, dalam riwayat lainnya, sakit diare. Nabi berkata, minumkan ia madu. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya. Nabi berkata, minumkan ia madu. Orang itu datang lagi pada kali yang ketiga. Nabi tetap berkata, minumkan ia madu. Setelah itu, orang itu datang lagi dan mengatakan, aku telah melakukannya, namun belum sembuh juga malah bertambah mencret. Nabi bersabda, Allah Maha Benar dan perut saudaramu itu dusta. Minumkan lagi madu. Orang itu meminumkannya lagi, maka saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh seorang tabib dan ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menekankan perlunya dosis dan sesuai dengan penyakitnya, indikasi. Beliau rahimahullah berkata, memberikan minum madu dengan berulang kali menunjukkan tentang ilmu kedokteran, bahwa obat itu harus sesuai dengan dosis dan jumlahnya sesuai dengan keadaan penyakitnya. Tibun Nabawi. Demikian juga penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau rahimahullah menjelaskan dengan lebih rinci bahwa obat itu harus sesuai dosisnya berdasarkan umur, kebiasaan, dan kombinasinya dengan apa saja, dan lain-lainnya. Beliau rahimahullah berkata, seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi,
kedisiplinan, dan daya tahan fisik karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total dan jika dosisnya berlebih, dapat menimbulkan bahaya yang lain. Fathul Bari. Demikian. Semoga bermanfaat.